Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Sejarah Pendidikan yang beranggotakan Amalia Dwi Ananda, Maya Noprianda, dan Fahri Benindo. Dalam video ini kami akan membahas mengenai Sekolah Dokter Jawa. Silakan disimak. Yang pertama adalah sejarah dokter Jawa. Sekolah Dokter Jawa didirikan pada tahun 1851 bertempat di Rumah Sakit Militer Walter Freden atau yang sekarang sudah menjadi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Sekolah ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan atau dokter oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mana pada saat itu di Hindia Belanda di awal abad ke-19 sedang dilanda wabah penyakit menular, mulai dari disentri, kusta, cacar, dan lain sebagainya. Nah, dokter di Hindia Belanda pada saat itu jumlahnya masih sangat terbatas, sedangkan kondisinya tidak memungkinkan untuk mendatangkan dokter dari Belanda karena biaya yang mahal. Oleh karena itu, Dr. Willem Bos selaku Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan untuk mendirikan sekolah kedokteran Jawa untuk mendidik anak-anak Bumi Putra. Nah, usulan Dr. Willem Bos ini didukung oleh Raja Willem II pada 23 Maret tahun 1848 dengan mengeluarkan persetujuan bantuan dana sebesar 5.400 gulden untuk membuka pendidikan kedokteran di Hindia Belanda. Pada 1 Januari tahun 1851, pemerintah membuka pendidikan kedokteran dan vaksin anak-anak Bumi Putra. Sekolah ini dipimpin oleh Dr. Petrus Bleeker berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda nomor 10 tanggal 5 Juni tahun 1853. Mereka yang lulus berhak menyandang gelar dokter Jawa dan mereka ditugaskan sebagai petugas vaksin untuk mencegah persebaran penyakit cacar, kolera, dan disentri. Tujuan didirikannya Sekolah Dokter Jawa. Tujuan didirikannya Sekolah Dokter Jawa adalah sebagai pertimbangan mendirikan sekolah khusus petugas vaksin, yaitu untuk menangani wabah cacar di sepanjang pantai utara Pulau Jawa dan wilayah Karesidenan Banyumas. Menjelang akhir abad ke-19 atau 1902, Sekolah Dokter Jawa ditransformasikan ke dalam Stovia. Tujuannya untuk menciptakan tenaga-tenaga medis di berbagai daerah. Selain itu, bertujuan melaksanakan di Rumah Sakit Tentara Batavia. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan aktivitas di Sekolah Dokter Jawa dan juga bagaimana kegiatan alumni setelahnya. Mungkin sedikit pengantar ya, cerita tentang awal pendidikan di Indonesia, pendidikan dokter terutama, itu kan nanti lanjutannya merupakan dokter Jawa. Nah, sebenarnya dokter Jawa ini adalah orang-orang yang ditujukan atau dokter tenaga kesehatan yang ditujukan untuk menjadi mantri cacar. Ya, untuk tahap pertama, dokter Jawa ini akan dididik ya oleh para juru cacar. Di masa saat itu, untuk syarat-syarat masuk sekolah dokter hanya bisa membaca dan menulis bahasa Jawa serta bahasa Melayu dan juga umur minimal 16 tahun. Pendidikan seperti ini dilaksanakan selama 2 tahun sesuai usulan Bos. Tempat pendidikannya ini berada di Rumah Sakit Militer di Jalan Hospital Wijk Batavia. Setelah tadi kita sedikit mengupas pengantar Sekolah Dokter Jawa, mari kita lanjutkan ke aktivitas belajar mereka, apa yang mereka pelajari dan apa yang mereka laksanakan di sana. Saat belajar, mereka tuh mendapatkan 15 gulden dan fasilitas pemondokan agar mereka dipermudah ya dan mereka tidak sulit dalam mengatur kehidupan sehari-hari.
Jumlah murid dalam sekolah dokter Jawa itu terdapat 30. Nah, pada tahun 1851. Nah, pendidikannya secara formal resmi dilaksanakan pada Januari 1851. Terdapat program pelatihan kompi bumi untuk menjadi dokter Jawa, yang dalam bahasa Indonesia dinamakan Sekolah untuk Melatih Dokter Bumi. Namun ada sedikit kekhawatiran mengenai lulusan sekolah ini tidak bisa mendapatkan kehidupan layak dari praktik mereka. Karena memang pada dasarnya tenaga kesehatan pada saat itu belum benar-benar seeksis pejabat pemerintahan. Jadi oleh karena itu, Dr. William Bos mengajak Gubernur Jenderal Roshen yang saat itu berlaku sebagai kepala dinas medis untuk mengusulkan bahwa mereka menjadi juru vaksin lulusan-lulusan ini. Hingga mereka bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ya, namun ternyata pemerintah Hindia Belanda belum memberi jawaban atas usulan tersebut. Meskipun demikian, strategi ini berhasil, usulan dari Pak William Dr. Bos tersebut. Hingga akhirnya ada surat dari gubernur untuk mengkombinasikan proposal pelatihan kedokteran dan peningkatan vaksin cacar. Nah, langkah ini menjadi salah satu solusi yang cukup baik dan sangat bagus, mengingat mengurangi ongkos yang berkali-kali lipat, karena dalam istilahnya mereka bisa lebih efisien karena dua-duanya bisa langsung terlaksana. Ya, akhirnya Gubernur Roshen menyetujui dan mengeluarkan resolusi yang berisi ketentuan pelatihan gratis 30 pemuda yang menjadi murid untuk menjadi dokter pribumi dan juru vaksin. Lalu berdasarkan resolusi Gubernmen pada tanggal 19 Juni 1852, lulusan tersebut menjadi juru vaksin dan memberi bantuan kepada medis. Namun ternyata lulusan tersebut menjadi fungsi ganda sebagai dokter juga akhirnya. Setelah tadi saya menjelaskan bagaimana aktivitas dokter Jawa ini, kita juga perlu mengetahui bagaimana akhirnya lulusan dokter Jawa secara lebih mendetail. Ya, lulusan dokter Jawa ini ternyata cukup vital ya kegiatannya. Mereka mampu bekerja dengan baik. Mereka mendapatkan pekerjaan, namun sebenarnya dengan upah yang tak layak. Dan juga mereka terkadang mendapatkan diskriminasi dari pihak Belanda, karena yang mereka tetap saja mereka adalah orang pribumi. Ya, walaupun mereka mendapatkan pendidikan khas barat, namun mereka secara alamiah mereka tidak bisa menjadi orang barat seutuhnya. Ya, umumnya untuk gaji dokter Jawa itu berkisar 30 atau 50 gulden sebulan. Dan apabila mereka ditempatkan di rumah sakit, mereka mendapatkan tambahan sekitar 10 hingga 15 gulden. Dan di samping itu mereka juga mendapatkan sebuah peti untuk obat-obatan. Dan itulah bagaimana lulusan dokter Jawa bergerak menjadi seorang tenaga kesehatan.